Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Liza Mulyani, NPM 191705108. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian sekuensial, yaitu salah satu materi di mata kuliah pengantar sistem digital. Langsung saja. Pengertian dari rangkaian sekuensial adalah rangkaian logika yang keadaan keluarannya dipengaruhi oleh kondisi masukan dan kondisi rangkaian saat itu. Sini ada gambarnya, ada variabel masukan, keadaan yang sekarang. Lalu ada rangkaian sekuensial, lalu ada keluaran atau keadaan selanjutnya. Bentuk dasar rangkaian sekuensial adalah flip-flop. Nah, dapat dirangkai untuk membentuk rangkaian logika sekuensial yang berguna untuk penyimpanan waktu perhitungan dan pengurutan. Selanjutnya, rangkaian sekuensial flip-flop. Flip-flop RS atau SR, set reset, merupakan dasar dari flip-flop jenis lain. Ini mempunyai dua masukan. Satu disebut S atau set yang dipakai untuk menyetel, membuat keluaran flip-flop berkeadaan satu, dan yang lain disebut dengan R atau reset yang dipakai untuk mereset atau membuat keluaran berkeadaan 0. Sini ada gambarnya. FF RS atau set reset ya. Dirangkai dari NAND gate atau gerbang NAND. Di sini ada set, ada reset, ada output normal, output komplement. Nah, di sini tanda yang di sini lingkaran menyatakan FFRS mempunyai masukan rendah aktif. Di sini ada rangkaian logika. Dia menggunakan di sini. Lalu tabel kebenarannya. Selanjutnya ada berdetak. FFRS yang berdetak. Membuat kerja sinkron atau aktif high. Kalau tadi kan rendah ya. Di sini ada gambarnya. Ada set, clock, sama reset. Di sini bedanya dari yang sebelumnya adalah ada clocknya. Ada output normal dan output komplement. Di sini ada rangkaian logikanya dan juga tabel kebenaran. Baiklah, selanjutnya ada D flip-flop. Sebuah masalah yang terjadi pada flip-flop RS adalah di mana keadaan R atau reset sama dengan 1 dan set sama dengan 1 harus dihindarkan. Satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengizinkan hanya sebuah input saja di mana FFD mampu mengatasi masalah tersebut. Simbol logikanya seperti ini, ada data, ada clock ya. Nah, lalu outputnya ada normal dan komplement sama. Lalu rangkaian logikanya seperti ini. Ini agak kurang terang. Lalu tabel kebenarannya seperti ini. Selanjutnya adalah JK flip-flop. Ini mempunyai masukan J dan K. Nah, flip-flop ini dipicu oleh suatu pinggiran pulsa clock positif atau negatif. Nah, di sini merupakan rangkaian dasar untuk menyusun sebuah pencacah. Nah, di sini rangkaian dasarnya menambahkan dua gerbang N pada masukan R dan S serta dilengkapi dengan rangkaian diferensiator membentuk denyut pulsa clock. Di sini simbol logikanya ada J, clock, sama K. Lalu ini ada outputnya. Ini adalah rangkaian logikanya dan tabel kebenaran. Nah, di sini larangannya keadaan berlawanan. Selanjutnya ada T flip-flop. Nah, ini namanya diambil dari sifat yang selalu berubah keadaan setiap ada sinyal pemicu atau trigger pada masukannya. Input T merupakan satu-satunya masukan yang ada pada flip-flop jenis ini, sedangkan keluarannya tetap 2. Nah, kalau keadaan keluar flip-flopnya 0, maka setelah adanya sinyal pemicu keadaan berikut menjadi 1. Dan bila keadaannya 1, maka nanti berubah menjadi 0. Nah, karena sifat ini disebut dengan flip-flop toggle. Berasal dari scalar toggle atau pasak. Nah, simbol logikanya seperti ini. Ada masukan T dan juga clock. Ini keluarannya. Ada rangkaian logikanya seperti ini dan tabel kebenarannya.
Selanjutnya ada register. Register ini adalah himpunan dari sejumlah sel yang masing-masing terdiri dari sebuah flip-flop, di mana setiap sel dapat menyimpan data sebanyak 1 bit. Nah, di sini berfungsi sebagai memori yang berukuran kecil. Nah, di sini selain itu sekedar menyimpan data, tetapi dapat juga mengolahnya secara terbatas, misal menggeser ke kiri atau ke kanan. Di sini ada register pemalang atau latch. Ini fungsinya untuk memalang data, artinya nilai data yang menjadi masukannya akan dipertahankan pada keluarannya, walaupun masukannya tersebut telah dihilangkan. Di sini ada, dia menggunakan flip-flop D. Ini ada gambarnya, pemalang 4 bit dengan flip-flop D. Ada latch enable. Nah, seperti ini. Baiklah, masih lanjutan yang sebelumnya. Jika masukan LE atau latch enable tinggi, maka semua flip-flop mendapat pulsa clock sehingga menangkap data masukannya. Data ini akan tetap dipertahankan sampai ada pengambilan data yang baru. Lalu ada pemalang transparan. Umumnya dibuat transparan di mana masukan LE atau latch enable bersifat level sensitif. Kalau tadi kan level tinggi ya, yang sebelumnya. Maka nilai keluaran flip-flop yang bersangkutan akan sama dengan nilai keluarannya. Masukan sama dengan keluaran. Nah, di sini ada diagram waktunya. Ada LE, data, dan key. Selanjutnya ada memori. Berfungsi untuk menyimpan informasi. Jumlah data yang dapat disimpan tergantung kapasitas memori tersebut. Nah, ada memori yang hanya dapat dibaca atau ROM, ada pula yang dapat dibaca dan ditulis, ada RAM. Di sini ada rangkaian RAM 4x4 bit. Ini register geser kanan gambarnya ya. Pada register ini flip-flop yang di kanan mendapat masukan dari keluaran flip-flop yang di kiri. Di sini ada register kiri. Pada register ini flip-flop yang di kiri mendapat masukan dari keluaran flip-flop yang di kanan. Ini register kanan atau kiri. Selanjutnya, masukan suatu flip-flop bisa dari flip-flop yang di kiri ataupun yang di kanan, tergantung pada nilai logika masukan atau silage. Sini ada parallel input serial output. Ini gambarnya. Data untuk masing-masing flip-flop akan dikeluarkan pada saat masukan OE atau output enable berlogika tinggi. Data untuk masing-masing flip-flop akan di-loading pada saat masukan LD atau load berlogika tinggi. Selanjutnya data akan digeser ke kanan pada setiap pulsa CP. Di sini ada serial input, parallel output. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton.